Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, kamsahamnida. Kita bertemu lagi dalam platform konten talk counseling, berbicara, mendengar, dan memahami. Pertama-tama, aku mau minta maaf kalau selama ini jarang konten dan juga upload video. Nah, contoh kecil itu sebenarnya sesimpel itu, bro dan sis, meminta maaf. Tapi kenapa ya sebagian dari kita kok kayak susah banget kalau nggak ikhlas? Ngapain minta maaf? Toh bukan salah saya juga. Hei bro sis, ini bukan perkara ikhlas nggak ikhlas. Ini masalah siapa yang mau mengalah dan meminta maaf dahulu. Kenapa sih hidup harus dikotori dengan dendam dan juga amarah? Tapi, jangan tapi. Udah. Nah, kebetulan saya punya tips dan stok untuk kalian, yaitu tips cara bagaimana meminta maaf yang baik dan juga benar. Jadi pahamin ya. Yang pertama, sampaikan dengan tulus kenapa kamu minta maaf. Contoh nih, bilangnya, maaf ya, tadi aku emosi, gak seharusnya aku kayak tadi. Sesimpel itu kan sebenarnya. Ingat, ini bukan masalah ikhlas dan gak ikhlas. Yang kedua, pahami perasaan dan juga pahami perasaannya dan hindari kebanyakan alasan. Kebanyakan dari kita ini cari-cari alasan yang nggak tahu, yang nggak paham, ribet, muter-muter dan lain sebagainya. Ya, jadi pahami perasaannya, sejauh apa dia bisa mengerti kita. Contoh kata-katanya, aku bisa bayangin mungkin rasanya nggak nyaman dijelek-jelekin, apalagi di depan orang. Aku minta maaf ya. Oke, memang sulit, tapi ini butuh latihan teman-teman. Lalu yang ketiga, tanggung jawab dan perbaiki kesalahan. Next time aku emosian, aku nggak akan make sure but nggak akan menumpahkan rasa amarahku ini ke kamu atau emosi ini ke kamu ya. Jadi tanggung jawab dan perbaiki kesalahannya. Lalu yang keempat, dengerin suaranya. Gimana perasaan kamu sekarang? Apakah ada yang mau kamu ceritain? Apakah ada yang bisa aku lakuin untuk membuat kamu merasa lebih baik? Tanya bagaimana perasaannya saat itu. Sedikit cerita, saya dulu pernah ada problem dengan teman saya. Ketika itu ada kata-kata saya yang menyinggung perasaannya. Tapi sebelumnya dia juga menyinggung perasaan saya dengan kata-katanya. Akhirnya kita bercanda dan setelah itu dia marah dengan saya. Kalau saya dulu berpikir, kan dia juga jelek-jelekin saya, kan dia dulu ngejahatin saya. Tapi kalau kita nggak mau mengalah dengan diri kita sendiri, ya tidak akan pernah ada rasa maaf dan tidak akan pernah ada problem itu terselesaikan dengan baik. Saya dengan ikhlas memaafkannya dan saya minta maaf duluan kepada dia. Datang ke rumahnya, dia nggak mau bukain pintu. Tapi itu ketika itu saya bertahan, saya minta maaf, saya dengerin apa perasaan dia. Setelah itu kita diskusi dan saling ngerti. Harusnya pertemanan, persahabatan itu saling memahami, bukan saling menjelek-jelekan, apalagi tidak berperasaan. Tuh, dan jangan lupa, menerima maaf itu seringkali butuh waktu. Mungkin gak langsung direspon, but yo, done your part. Fokus aja ke hal apa yang bisa kamu lakukan sekarang. Sekarang mencoba dan selalu bahagia ya. Ingat beberapa tips meminta maaf dengan baik dan juga benar. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.